Oke, oke, balik lagi sama aku Spicy Cookies. Sekarang kita lanjut nomor 6 sampai 10 periode Juni 2021. Sebelumnya aku mau minta maaf, lama banget dari nomor 15 ke 610 itu lama banget. Cuman karena ada satu dan lain hal makanya bisa lama. Oke, lanjut. Nomor 6. Berikut ini adalah prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan dan pemeliharaan akun, kecuali dari A sampai E mana yang prinsipnya itu salah gitu. Oke, kita bahas satu-satu. Kita bahas materinya dulu. Oke, nah prinsip pemeliharaan dan pengelolaan akun itu ada di bab 18 atau 19 kalau nggak salah. Oke, yang pertama ada cost concept. Nah, nama lainnya itu historical cost concept, initial recording concept, acquisition cost concept. Nah, itu tentang perusahaan harus menggunakan biaya historinya, bukan nilai pasar pada saat menyusun neraca dan laba rugi atau laporan keuangan. Jadi pada saat menyusun laporan keuangan itu kita pakai nilai atau biaya secara historik, bukan nilai pasar. Jadi misalnya kita punya kendaraan, misalnya nilai bukunya itu 5 juta, udah kita cantumin nilai buku gitu. Kalau misalnya nilai pasarnya itu kan nilai yang berada di pasar. Misalnya mobil yang kita ada itu merek A itu nilai pasarnya 3 juta, sedangkan nilai bukunya itu misalnya 2 juta. Nah, kita pakai nilai buku. Nah, biasanya nilai buku itu kan udah termasuk depresiasi, akumulasi gitu-gitu. Nah, itu yang kita pakai itu nilai buku. Kemudian measuring unit concept. Nah, itu nama lainnya stable monetary unit concept, the unit of measurement concept, dan stable dollar concept. Nah, itu perusahaan harus mencatat jumlah akun-akunnya dengan satuan moneter. Maksudnya itu dalam satuan mata uang kayak misal dolar, rupiah gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang measuring unit concept ini, kita harus sama. Jadi misalnya antar periode itu harus sama, dan misalnya kalau neraca pakai rupiah, yang laba rugi juga pakai rupiah. Jadi harus konsisten pakai mata uangnya itu. Kemudian time period concept atau nama lainnya concept of periodicity. Nah, perusahaan harus melaporkan transaksi bisnis selama kurang L tipe bisnis selama periode tertentu. Periode ini disebut dengan accounting period. Jadi laporan keuangan yang kita sajikan itu harus satu periode yang sama. Jadi misalnya neraca sama laba rugi gitu. Nah, ini kita harus sama-sama bulan Desember nih kita buat. Gak bisa nih kayak misal neraca kita buatnya Desember, laba rugi kita berdasarkan misalnya bulan Februari gitu. Transaksinya itu gak bisa. Kita harus pakai periode akuntansi yang sama gitu. Kemudian full disclosure atau adequate disclosure concept. Nah, ini laporan keuangan harus memuat seluruh informasi material mengenai perusahaan dan informasi tambahan mengenai informasi yang dapat menyebabkan kesalahpahaman pada penggunaan laporan keuangan tersebut. Jadi dalam laporan keuangan itu kita harus memuat seluruh informasi material. Jadi maksudnya seluruh transaksi itu harus mencakup di situ. Jadi kan laporan keuangan itu rangkuman dari transaksi selama satu periode akuntansi itu kan. Nah, kita harus mencantumkan seluruh informasi itu, seluruh transaksi itu. Nah, kemudian perusahaan juga harus menambahkan informasi tambahan. Jadi kan laporan keuangan itu salah satunya adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, kegunaannya itu adalah informasi tambahan mengenai informasi yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Jadi kadang kalau misalnya kita baca laporan keuangan itu kan suka, wah apa ini, bingung gitu kan. Nanti ada tambahannya informasinya gitu. Jadi untuk menghindarkan adanya kesalahpahaman gitu. Oke, jadi kita cek satu-satu nih. Yang A itu betul. Maksudnya salah. Kenapa salah gitu? Karena kan perusahaan itu mengakui pendapatan pada saat kas diterima. Perusahaan itu mengakui pendapatan pada saat memang terjadinya pendapatan. Bisa aja pendapatan itu diterima tapi kasnya belum diterima, kayak misalnya piutang. Nah, itu kan emang udah pendapatan kita tapi duitnya aja nih yang belum datang. Kayak misalnya yaitu piutang gitu. Ini salah gitu. Jadi yang A salah, yang B betul. Tadi udah dibahas. Kemudian yang C juga betul, udah dibahas juga. Yang D juga betul, yang E juga betul gitu. Jadi jawabannya adalah A, perusahaan mengakui pendapatan pada saat kas diterima. Kemudian nomor 7, pernyataan yang tidak benar terkait dengan akuntansi pertanggungjawaban. Ini
ada di bab 20 kalau nggak salah ya. Dari A sampai E mana yang salah? Oke, ini kok oke, kita cek satu-satu. Ini maaf agak lemot laptopnya. Oke, yang A ini betul. Jadi kecuali dikonversi menjadi rasio, pendapatan residu atau residual income kurang bermanfaat dalam membandingkan investment center yang berbeda ukuran. Nah, residual income itu jumlah pendapatan yang dihasilkan pada investment center di atas jumlah minimum required rate of return pada investasi. Nah, kelemahan dari residual income ini adalah residual income ini berbentuk satuan mata uang, bukan rasio. Jadi kalau misal kita mau bandingin sama pendapatan investment center yang beda ukurannya, itu susah. Nah, investment center itu adalah unit bisnis dalam suatu perusahaan yang dapat mengutilisasi modal untuk berkontribusi pada profit perusahaan. Jadi intinya sebenarnya kalau yang aku baca menurut dari buku ini yang aku tangkap, investment center itu adalah sebuah unit bisnis atau divisi di perusahaan, dan dia itu tugasnya ngelola modal jadi profit. Jadi modal yang kita punya itu dikelola, kita investasiin sehingga jadi mendatangkan profit. Nah, itu yang aku tangkap gitu. Nah, dalam investment center ini ada manajer. Nah, manajernya itu bertanggung jawab buat mengontrol biaya, pendapatan, dan aset atau dana investasi yang digunakan untuk kebutuhan operasional. Sebuah investment center memiliki peran dalam keputusan untuk membeli aset tetap dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional perusahaan atau divisi itu sendiri. Jadi itu betul. Nah, ngomong-ngomong, jadi kalau misalnya kita mau ngebandingin residual income yang didapat oleh investment center itu agak kurang efektif kalau misalnya kita nggak ubah jadi bentuk rasio gitu. Jadi kalau misalnya mau ngebandingin itu pakai rasio gitu. Oke, sekarang yang B, usage variance sama dengan budget rate dikali actual usage dikurang budget rate dikali budget usage. Nah, ini benar karena dalam mengontrol manajemen akuntansi itu ada konsep tentang perbandingan antara standar atau hasil yang diekspektasikan dengan hasil yang sebenarnya didapat. Jadi ekspektasi dan apa yang kita dapat, nah selisih antara dua itu disebut variance. Nah, variance itu ada rate variance sama usage variance. Nah, total dari kedua itu disebut total variance. Nah, rate variance itu selisih antara rate aktual produk atau unit cost atau unit price dan budget rate. Jadi unit cost atau unit price dikurang budget rate. Nah, itu rate variance. Kalau usage variance itu adalah selisih antara kuantitas aktual yang dijual atau diproses dan kuantitas budget yang dijual atau diproses. Nah, keduanya dikalikan dengan budget rate. Jadi kuantitas yang dijual atau actual usage dikali budget rate dikurang budget usage dikali budget rate. Nah, berarti ini bener ya yang B. Nah, yang C ini jujur ini aku juga agak gimana ya bilangnya ya, agak merogoh banget gitu nyarinya. Cuman menurut aku kayak gini. Jadi kan yang C, laba segmen merupakan bagian atau porsi dari laba kontribusi setelah dikurangi dengan biaya tetap langsung atau direct cost fix dari segmen tersebut. Nah, kita tahu margin segmen itu ditemukan dengan mengurangkan biaya tetap langsung segmen dari margin kontribusinya. Jadi margin kontribusi dikurang biaya tetap langsung. Nah, berarti secara nggak langsung kalau misalnya kita berbicara tentang laba segmen, berarti laba segmen merupakan bagian dari laba kontribusi setelah dikurangi dengan biaya tetap langsung dari segmen tersebut gitu. Kalau menurut aku seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada pendapat teman lain bisa komen di bawah. Nah, yang D, sebentar. Oke, transfer biaya atau transfer price merupakan biaya barang atau jasa yang dibebankan oleh suatu segmen perusahaan pada segmen perusahaan lain dalam satu industri yang sama. Nah, ini jebakan Batman banget. Kenapa begitu? Karena transfer price itu biaya sebuah barang atau jasa dari satu segmen dari suatu perusahaan yang sama dikenakan oleh segmen lain. Nah, jebakannya ada di satu industri yang sama. Padahal sebenarnya itulah suatu perusahaan yang sama gitu. Jadi di situ tuh jebakan Batman-nya. Kemudian yang E ini betul karena
Metode dalam mengalokasikan pendapatan investasi ada 3. Yang pertama, metode rata-rata liabilitas. Nah, liabilitas itu kan kewajiban. Kemudian metode tahun investasi. Habis itu metode segmen investasi. Nah, jadi ini benar ya. Jadi jawabannya adalah D, karena pertanyaannya itu adalah mana pernyataan yang salah atau tidak benar. Oke, lanjut nomor 8. Dari 1 sampai 4, mana yang efektif untuk kontrol akuntansi internal? Nah, mari kita lihat. Wah, ini agak lemot ya laptopnya. Oke. Kita bahas dulu materinya. Jadi, prinsipnya itu ada 5. Yang pertama, segregation of duties. Nah, jadi ini adalah memeriksa pekerjaan satu pihak oleh pihak lain. Jadi, misalnya pekerjaan A itu dicek sama pekerja sama si B gitu. Kemudian, execution of transaction as authorized. Jadi, ini adalah pendelegasian tanggung jawab suatu tugas dan komunikasi pada pihak lain. Kemudian recording of transaction as executed. Nah, jadi pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan itu harus memenuhi syarat. Yang pertama, ada valid transaction. Jadi transaksi yang benar-benar terjadi. Jadi kayak misalnya kita beli komputer nih. Nah, ini benar-benar nih kejadian nggak nih beli komputernya gitu. Jadi bukan transaksi ngarang-ngarang, tapi beneran ada gitu. Nah, ini dibuktikan dengan bukti transaksi gitu. Nah, terus correct account. Nah, jadi misalnya tadi kita beli komputer secara tunai. Nah, akun yang kita catat berarti kan komputer pada kas, komputer di debit, kas di kredit gitu. Nah, ini harus bener nih akun yang kita catat, jangan yang lain-lain kita catat. Misalnya kita beli komputer, kita malah nyatetnya misalnya beli meja. Nah, kan tuh salah gitu. Terus misalnya kita kan juga ini kan tunai kita bayar, tapi ditulisnya ngutang. Nah, itu kan juga salah gitu. Terus correct amount. Nah, misalnya komputernya 10 juta, kita catat 100 juta. Nah, itu salah. Nah, itu harus bener tuh jumlahnya kita catat, gak boleh salah. Terus timely recording. Jadi misalnya kejadiannya itu tanggal 8 Agustus ya kita catat juga hari itu gitu. Jangan besoknya baru kita catat gitu. Jadi maksudnya harus bener-bener bener gitu tanggal yang kita catat. Jangan salah. Kemudian physical comparison of recorded amounts. Jadi perusahaan itu ngelihat aset, pendapatan dan pengeluarannya pada suatu periode itu dibandingin nih sama yang jumlah tercatat. Jadi yang ada sama yang dicatat itu sama enggak? Nah, itu harus dibandingin gitu dan harus sama. Kemudian terakhir ada safeguarding of asset. Nah, safeguarding of asset itu adalah proses dari membatasi akses mengenai dokumen yang penting. Jadi cuman benar-benar pihak yang berkepentingan aja yang bisa mengakses dokumennya. Nah, ini caranya yang pertama, pihak-pihak itu harus tahu gitu password untuk mengakses perangkat lunak. Jadi misal kita dipinjemin laptop dari perusahaan gitu. Nah, biasanya kan dikasih password. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar cuman orang yang berkepentingan aja gitu yang bisa mengakses, makanya dikasih password gitu. Terus membatasi akses ke lokasi sistem. Jadi yang tahu lokasi sistemnya itu cuman orang-orang yang berkepentingan aja. Kemudian properti dan liabilitas perusahaan serta kontrak pada sistem mengatur properti. Jadi yang tahu tentang properti dan liabilitas perusahaan itu ada di sistem. Nah, sistemnya itu serta kontrak ya, itu ya beberapa orang itu aja yang tahu gitu. Kemudian mensyaratkan karyawan menggunakan pelindung virus. Nah, ini juga penting banget ya, karena kalau misalnya kita nyimpan file-file di laptop atau komputer itu kan risikonya kena virus, kalau kena virus hilang gitu. Nah, kita harus pakai pelindung virus, antivirus kayak misalnya Smadaf atau yang lainnya. Itu untuk melindungi laptop kita gitu, dokumen-dokumen kita yang penting. Kemudian menyediakan data backup untuk menyimpan di fasilitas yang aman. Jadi misalnya kita nyimpan dokumen penting di laptop, terus amit-amit kena virus, nah itu kita harus ada nih backupannya gitu, di mana fasilitas yang aman yang sekiranya risiko untuk hilangnya tuh kecil gitu. Terus memisahkan fungsi yang tidak kompatibel antara mereka yang memprogram perangkat lunak database dan mereka yang memasukkan catatan ke dalam database. Nah, jadi antara yang ngeprogram ini perangkat lunak sama yang masukin catatan ke database-nya itu harus dipisahkan tuh fungsinya, nggak boleh sama gitu. Oke, jadi kita cek satu-satu. Yang pertama ini benar.
ya, karena udah ada dibahas juga. Yang kedua juga benar, yang ketiga juga benar, yang keempat juga benar. Jadi jawabannya, wah ini lupa dimasukin nih. Jadi nomor 8 itu jawabannya adalah 1 sampai 4. Betul gitu. Oke, nomor 9. Pernyataan mana yang tidak benar dari antara A dan sampai E yang nggak benar tentang metode dan proses penganggaran serta faktor yang memengaruhi penganggaran modal. Oke, ini juga pernah keluar ya di November 2019, nomor 8 sama 9. Oke, yang A, capital rationing adalah suatu proses yang dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan penganggaran modal ketika terdapat lebih banyak proposal investasi modal yang dapat disetujui dibandingkan sumber daya yang tersedia. Oke, ini benar ya, karena di buku dicantumin capital rationing adalah proses alokasi sumber daya yang terbatas ke proposal investasi modal dari peringkat. Jadi gini, misalnya kita punya duit 10 juta. Nah, tapi banyak nih proposal investasi modal yang disetujuinya tuh banyak banget gitu, lebih dari 10 juta misalnya. Nah, kita bisa diurutin tuh mana yang sekiranya bakal menguntungkan kita. Nah, itu di apa namanya? Kayak di peringkatin gitu. Nah, itu capital rationing. Yang B benar, karena NPV adalah selisih antara present value arus kas masuk dan present value arus kas keluar. Nah, ini benar. Yang C itu juga betul. Jadi proyeksi hasil penjualan dan investasi diperlukan dalam proses penganggaran metode yang dapat digunakan kualitatif, trend, sama regression. Nah, ini benar. Oke, ini penjelasannya ya. Kualitatif itu bergantung pada penilaian manajer berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka mengenai kondisi ekonomi saat ini untuk buat keputusan. Jadi sang manajer ini mengkomunikasikan antara pengalaman yang mereka dapat selama menjadi manajer atau melihat nih misalnya ada kondisi ekonomi yang sama dan pemahaman mereka mengenai kondisi ekonomi saat ini. Jadi contoh nih, misal kita kan pandemi udah hampir 2 tahun gitu ya, dari 2020 2021. Nah, untuk membuat keputusan di tahun 2021 berarti kita harus berkaca ke 2020 nih, pengalaman di mereka di tahun 2020 gimana, terus pemahaman mereka nih pada saat pandemi, walaupun misalnya baru 2 tahun tapi kan tetap aja ada, oh nih pengalaman saya waktu 2020 begini nih, berarti harusnya begini, kayak gitu. Terus trend prediction bergantung pada data histori untuk mengetahui tren investasi dan penjualan, lalu menggunakan tren ini untuk memprediksi performa di masa depan. Nah, ini bisa juga contohnya misalnya tren investasi tahun 2021 ini gimana. Nah, ini kita bisa nih pakai data histori di 2020 kan, walaupun kondisinya kan sama-sama masih pandemi gitu. Nah, gimana nih sang manajer ngelihat data histori 2020 untuk ngambil keputusan di misalnya bulan depan gitu. Terus regression analysis bergantung pada pengetahuan mengenai fluktuasi yang diketahui variabel dependent seperti disposable, ini kurang disposable income yang memengaruhi suatu variabel yang tidak diketahui, misalnya penjualan. Jadi kalau regression analysis itu tentang misalnya waktu, kalau yang aku baca ini, jadi waktu pas 2020 nih kan kita baru nih pandemi, kaget kan semua orang. Nah, ini gimana nih kira-kira ngambil keputusan pada saat pandemi baru mulai, itu kita kan nggak tahu apa-apa nih waktu pandemi, kayak wah nih apa nih gitu kan, baru tahu ada pandemi, semua pada kacau balau. Nah, ini regression analysis ini, jadi kita ngelihat mengenai fluktuasi yang diketahui pandemi gitu. Terus pada pandemi gimana nih ya penjualannya kira-kira. Nah, itu di kira-kira gitu. Terus yang D, salah satu cara menentukan biaya modal adalah menggunakan biaya rata-rata tertimbang dari seluruh sumber modal, baik dari hutang maupun ekuitas. Oke, ini benar. Jadi harga yang harus dibayar oleh perusahaan untuk mengumpulkan sumber daya keuangan yang dibutuhkan disebut sebagai cost of capital. Nah, salah satu cara untuk menentukannya adalah dengan menghitung weighted average cost dari semua hutang maupun ekuitas. Jadi betul. Terus yang E, apabila NPV suatu proyek kurang dari 0, maka IRR-nya diperoleh akan selalu kurang dari biaya modal. Oke, ini salah. Ini sempat keluar juga di November 2019, cuman bedanya dia bilangnya lebih dari 0 gitu. Jadi IRR-nya lebih dari biaya modal. Oke, ini salah juga karena
NPV itu kan metode yang mengevaluasi proposal berdasar selisih antara PV arus kas dan PV arus keluar. Nah, sedangkan RR adalah metode yang menggunakan tingkat diskonto pada saat NPV dari investasi modal adalah 0. Jadi 0, bukan lebih dari 0 atau kurang dari 0, tapi sama dengan 0. Kemudian, untuk menghitung PV arus kas proyek tersebut digunakan tingkat IRR dari analisa proposal investasi arus kas masuk tahunan yang dihasilkan investasi dan bunga. Oke. Jadi, kemudian aturan umum untuk keputusan menerima sebuah proposal merujuk pada metode NPV adalah PV dari cash inflow harus melebihi PV dari investasi tersebut. Maka dari itu NPV harus lebih dari 0. Namun jika kita ingin menggunakan metode IRR, NPV adalah sama dengan 0, sehingga hal ini adalah salah. Jadi gini, kalau mungkin teman-teman udah belajar matematika keuangan. Nah, kalau nggak salah itu pertemuan awal-awal, bab awal-awal itu ada bahas tentang NPV. Nah, itu kita kan nyama ini PV inflow sama dengan outflow, kan begitu tuh. Kalau misalnya kita mau nyari tingkat bunganya kan disamain kayak gitu. Nah, itu kan berarti selisih antara kedua itu harus 0 kalau misalnya kita mau pakai IRR kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingat. Jadi yang itu salah. Jadi jawabannya adalah karena kan kita nyari yang nggak bener, kita nyari yang salah pernyataannya. Oke, nomor terakhir untuk video ini, nomor 10. Jadi ada transaksi ini. Seorang pemegang polis itu punya premi kuartalan 3 juta rupiah, kemudian akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli. Lalu pemegang polis itu akan memperoleh dividen 4 juta rupiah pada tanggal 1 Juli. Jadi pembayaran premi sama memperoleh dividen itu sama tanggalnya ya, 1 Juli. Nah, dividen yang dia dapat itu mau dipakai untuk membayar premi. Nah, sisanya mau diterima bentuk kas. Kira-kira jurnal yang benar pada 1 Juli kayak gimana? Oke. Nah, diketahui tadi kan premi kuartalan 3 juta. Jadi preminya itu 3 juta, jatuh temponya 1 Juli. Dan dia pada tanggal yang sama menerima dividen sebesar 4 juta. Nah, dividen dipakai untuk membayar premi, sisanya diterima bentuk kas. Oke. Jurnal jika pemegang polis mengaplikasikan dividen untuk membayar premi dan menerima sisanya dalam kas adalah ini. Oke, ini semua pembahasan itu aku dapat dari buku seperti biasa, buku yang sama. Nah, dan jurnal ini make sense ya, karena kan policy dividends apply to premium di debit, benar. Karena kan membayar dividen itu kan dividen per kas kan gitu. Nah, terus policy dividend payable, jadi hutang yang dibayar. Jadi kan dividennya mau dia bayarin kan, ini dari sisi perusahaan ya, berarti kan hutangnya berkurang. Nah, berarti di debit. Terus premium income, nah dia dapat nih pendapatan premi karena kan si pemegang polis ini mau bayar preminya. Terus cash, nah cashnya keluar nih karena kan dividennya 4 juta, preminya 3 juta. Nah, berarti kan ada sisa tuh 1 juta. Nah, 1 jutanya itu mau si pemegang polis itu maunya nerima dalam bentuk kas. Jadi kita ngeluarin kas kan. Oke. Premi 3 juta, dividen 4 juta, kas yang diterima 1 juta. Oke, jurnalnya berarti ini. Gitu. Oke. Maka jawabannya adalah C, karena kan yang C itu jawabannya ini nih. Kita balik dulu. Oke, ini agak lemot ya laptopnya. Oke, yang C jawabannya. Nah, policy dividend apply to premium, policy dividend payable ini keduanya ke debit, premium income dan cash keduanya di kredit. Jumlahnya masing-masing policy dividend 3 juta ke premium 3 juta, hutang polis dividen 1 juta, kemudian pendapatan premi 3 juta, kita keluar cash 1 juta. Oke, berarti ini benar. Oke. Oke, terima kasih. Link soal ada di Google Drive di description box. Terus jangan lupa follow Instagram aku @spicycookies. Terima kasih. Subscribe juga dan follow Instagram. Dan aku selama 3 minggu ini aku lama banget gak buka YouTube dan ternyata subscribernya udah bertambah. Aku benar-benar terima kasih banget. Share ke teman-teman yang belum tahu tentang ada nih pembahasan A40 di YouTube, dan
Insya Allah kalau misalnya ada 100 subscriber aku mau ngasih giveaway, tapi nggak seberapa sebenarnya, cuman aku seneng banget kalau misalnya sampai 100. Terima kasih dan jaga kesehatan karena pada bulan Juli itu teman-teman aku juga ada yang kena COVID, jadi aku sendiri juga kena gitu. Jadi jaga kesehatan teman-teman. Terima kasih.